Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pembelajar Al-Quran, para pencari ilmu, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan badan, dipanjangkan umur, diberikan rizki yang melimpah dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang istilah Islam, yang mana kita sudah sampai pada kata akad sekarang. Kemarin ada ajnabi atau ajnabiyah, itu orang asing, bukan keluarga inti atau orang luaran lah begitu, non mahram, bukan mahram. Ada lagi akad atau akad, itu dalam bahasa Indonesianya menjadi akad. Bahasa Arabnya adalah akad, akoda, akdun. Jamaknya adalah uqud. Akad itu adalah perjanjian. Jadi perjanjian yang deal, yang sudah dicatat resmi, berkekuatan hukum, namanya akad. Atau yang sudah kompak, maka ada akad nikah, akad jual beli dan lain-lain. Kemudian ada lagi akhi. Akhi itu sering dipakai dalam pergaulan para aktivis dakwah, terutama Ikhwanul Muslimin, itu sering menggunakan kata akhi atau saudaraku, atau Budi, Joni, atau saudara Budi, saudara Joni, pengganti dari kata saudara. Kalau akhi itu saudaraku. Kemudian ada lagi akikah. Asal katanya dari bahasa Arab akikah. Bahasa Indonesianya menjadi akikah, atau lidah orang Sunda mengatakan akekah atau ekah. Apa itu? Akikah itu nyembelih ternak. Misalnya kambing, sapi, sebagai pernyataan syukuran orang tua atas kelahiran anaknya. Yaitu biasanya dilaksanakan pada hari ketujuhnya, yaitu sekalian tasmiyah, cukur rambut, ngasih nama anak, ngeriung, itu loh syukuran akikahan. Kemudian ada lagi Al-Fatihah. Al-Fatihah itu surat dalam Al-Quran, surat pembuka artinya. Awal itu loh, awal dari Quran depannya itu ada Al-Fatihah. Bukan ayat pertama diturunkan ya. Ayat pertama diturunkan kan surat Iqra. Tetapi di dalam mushaf surat Al-Fatihah itu ditaruh di depan. Fatihah, orang Sunda menyebutnya Patehah. Bisa Patehah mana. Al-Fatihah ini disebut sebagai Ummul Quran atau induk daripada Al-Quran. Kemudian ada lagi al-haqir, al-faqir, sering diucapkan orang hamba, al-fakir, atau dalam bahasa tulis itu sering dituliskan dari al-haqir, al-fakir. Al-haqir itu orang yang rendah hina, yang tidak mulia lah, orang biasa. Atau al-fakir, orang yang fakir, miskin harta, miskin ilmu, tidak ada apa-apanya. Ini bahasa orang tawadu ya. Jadi biasanya orang menulis kitab itu sebagai pengarang, di situ diberi julukan di awalnya Al-Hakir, Al-Fakir, Muhammad Jazuli misalnya gitu. Kemudian ada lagi Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau itu adalah seorang sahabat Nabi, sahabat Ali. Beliau adalah khalifah keempat yang berkuasa dan oleh orang Syiah dinobatkan
sebagai Syiah pertama. Beliau juga adalah orang yang mula-mula memeluk agama Islam, pemuda yang dari kalangan muda yang memeluk agama Islam. Dan secara kekeluargaan, secara silsilah itu masih sepupuan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Ali radhiyallahu anhu ini menikahi putri Nabi, yaitu bernama Fatimah Az-Zahra, sehingga menjadi menantunya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada lagi alim, orang alim. Itu orang banyak tahu masalah agama, dalam ilmunya dalam masalah agama, sehingga disebut alim. Ulama, jamaknya adalah ulama, orang pakar agama. Ada juga orang sekarang menyebutnya alim al-allama, alim dan sangat alim. Kemudian ada lagi al-masih. Al-masih ini gelar untuk Nabi Isa ya, al-masih. Isa al-masih atau Mesiah, yang diurapi atau yang dibaptis lah begitu. Yang diusap, dibaptis, diurapi. Jadi dari kata masaha al-masih. Kemudian ada lagi al-mukarram wal muhtaram. Nah, ini ragam bahasa dalam penyambutan. Al-mukarram wal muhtaram, yang terhormat, yang dihormati, yang dimuliakan. Jadi bahasa Arabnya lah begitu. Yang terhormat atau pakai bahasa Arabnya adalah al-mukarram wal muhtaram. Kepada yang terhormat atau kepada al-mukarram wal muhtaram al-Ustadz Zainuddin misalnya gitu. Selanjutnya ada Al-Quds. Al-Quds itu ada di Yerusalem. Jadi salah satu kota tertua di dunia. Di sana juga ada Masjid Al-Quds. Jadi kota ini jadi rebutan 3 agama Abrahamik. Ada Yudaisme, Yahudi, Kristen, dan Islam. Jadi sama-sama menganggap Yerusalem Al-Quds ini sebagai tempat yang suci bagi mereka masing-masing. Sehingga pada zaman dahulu membaginya tidak rebutan. Jadi masing-masing merasa ini harus memelihara kota ini. Tetapi sekarang sebagaimana kita ketahui lebih banyak didominasi oleh Israel, oleh Yahudi. Orang-orang Islam tidak diberi akses atau sulit untuk mengakses atau mendatangi sholat di Masjid Al-Quds ini. Nah, itulah beberapa istilah-istilah dalam hasanah keilmuan agama Islam yang populer, yang sering diucapkan orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.